Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Irawan Rifai, Eskepnes MAN, dosen tetap program studi sarjana keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Saat ini, saya dalam proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan Kemendikbudristek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam unsur pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keperawatan dengan bobot 4 SKS, 3 teori, dan 1 praktikum. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tataran pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan di tingkat keluarga di puskesmas, masyarakat sesuai standar nasional dan internasional. Aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Perkuliahan ini dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran luring untuk presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi roleplay. Sedangkan daring melalui LMS Universitas Bakti Kencana, yaitu bku.siakadcloud.com. Mahasiswa dapat mengakses RPS, kontrak pembelajaran, materi perkuliahan, kuis, dan tugas. Metode pembelajaran digunakan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL melalui kuliah interaktif, small group discussion, seminar, dan simulasi roleplay, serta delivery interaktif assessment atau DIA, agar penyampaian materi efektif, membangun keterlibatan aktif, dan mengukur pencapaian mahasiswa secara akurat. Capaian pembelajaran atau CPL dalam mata kuliah ini ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap praktek profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawab dan hukum peraturan perundangan. 2, menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam mengelola asuhan keperawatan pada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. 3, memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. 4, mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan pada satu unit ruang rawat lingkup tanggung jawabnya. Selanjutnya, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4, yaitu 1, diharapkan mahasiswa mampu membandingkan, menggabungkan, dan mengklasifikasikan konsep kepemimpinan dalam keperawatan. 2, mampu memadukan dengan analisa situasi, membuat skema kegiatan fungsi pengorganisasian dengan menggunakan prinsip pengarahan. 3, mampu menghasilkan perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat dengan merumuskan susunan perencanaan dan pengelolaan standar pelayanan. 4, mampu membangun kegiatan manajer keperawatan dengan menggunakan EBP dan memberikan argumentasi yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Media pembelajaran yang digunakan yaitu e-learning bku.siakadcloud.com, PowerPoint materi dan video pembelajaran, serta kuliah daring melalui Zoom Meeting. Kriteria evaluasi dan bobot penilaian dalam mata kuliah ini diantaranya kuis 10%, tugas kelompok 20%, praktikum 20%, UTS 25%, UAS 25%. Untuk mempermudah pembelajaran, dicantumkan pustaka utama dan pustaka pendukung yang terbaru dan didukung dengan pustaka yang dapat diakses secara daring oleh mahasiswa. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran manajemen keperawatan pada pertemuan kelima, materi manajemen konflik dalam keperawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana rekan-rekan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baik rekan-rekan, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ya, ada yang bisa memimpin doa untuk ya silakan Maulana. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Maulana yang sudah menyampaikan doanya. Baik, sekarang kita mulai untuk perkuliahannya. Sekarang mata kuliahnya apa? Manajemen. Ya, manajemen keperawatan. Sekarang itu adalah pertemuan yang kelima ya. Ya, maksud lupa ya. Oke, sekarang pertemuan kelima yaitu tentang manajemen
konflik gitu ya. Kalau lihat di RPS sesuai dengan RPS saya pertemuan kelima. Oke, kita review dulu rekan-rekannya untuk pertemuan yang sebelumnya. Rekan-rekan sudah mempelajari terkait dengan kepemimpinan. Oh ya. Oke, masih ingat ada berapa tipe kepemimpinan? Ya, silakan Neng. Sebelumnya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nancy Sanggalani. Untuk tipe kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama itu tipe autokratis, yang kedua itu demokratis, yang ketiga itu laissez-faire, yang keempat itu transformasional, yang kelima itu ada transaksional, yang keenam itu ada situasional, Pak. Oke, bagus. Masih ingat ya? Tepuk tangan dulu untuk Neng ya. Oke. Lalu selain kepemimpinan juga mempelajari terkait dengan bagaimana cara menghitung tenaga perawat. Masih ingat? Nah, siapa yang masih ingat apa aja metodenya? Ya, Jilsya. Izin menjawab Bapak, perkenalkan saya Zilsya. Metode perhitungan tenaga keperawatan itu ada Douglas, Jelies, dan juga Devkes. Ya, betul ya. Oke, tepuk tangan untuk Jilsya. Baik, kita lanjut saja untuk materi manajemen konflik ini ya rekan-rekan. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Sudah absen? Ya, silakan. Sudah? Sudah, Bapak. Oke. Ini materi yang sebelumnya. Oke, ini adalah materi pada hari ini terkait dengan manajemen konflik dalam keperawatan. Mungkin saya akan memaparkan secara umum gitu ya, walaupun nanti akan banyak digunakan di area keperawatan seperti itu. Rekan-rekan mungkin sudah tahu apa itu konflik, atau mungkin sudah pernah mengalami konflik. Ada yang pernah mengalami konflik di sini? Banyak ya. Kayak saya lihat ini wajah-wajahnya ya pernah konflik ya. Oke. Konflik itu ya bisa terjadi dimanapun, kapanpun gitu ya, dalam kondisi apapun gitu ya. Dan konflik pun bisa terhadap diri sendiri gitu ya. Tidak harus misalnya rekan-rekan dengan orang lain. Bisa aja konflik terhadap diri sendiri gitu ya. Misalnya contohnya aja sekarang gitu ya. Mungkin dalam hati rekan-rekan di sini, saya pengennya jalan-jalan sekarang, tapi sekarang waktunya kuliah, nanti gimana kalau absensi dan sebagainya. Itu kan konflik terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi konflik itu bisa terjadi dimanapun, terutama di keperawatan gitu ya, karena di keperawatan kita berinteraksi dengan perawat, berinteraksi dengan pasien, berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang lain. Tentu di sini akan penuh dengan konflik. Interaksi itu nanti akan lama-lama bisa konflik, bisa muncul juga gitu ya. Nah, caranya bagaimana kita mengatasi konflik? Apalagi di sini kan rekan-rekan calon manajer keperawatan kan ya. Nah, nanti harus tahu bagaimana cara mengatasi konflik ketika ada perawat pelaksana, di bawahnya kita itu ada konflik, bagaimana cara kita dalam menyelesaikannya gitu ya. Oke. Konflik. Nah, di sini konflik itu apa gitu ya? Konflik itu pada dasarnya adalah terjadi perbedaan pendapat gitu ya, antara seseorang. Bisa perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, perbedaan nilai, ide dan sebagainya. Nah, tentu di sini kan setiap orang itu memiliki pikiran yang berbeda, pengalaman yang berbeda gitu ya, perasaan yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini tentu ini akan menimbulkan konflik gitu ya. Oke, penyebab dari konflik itu ada apa saja? Nah, penyebab konflik itu ada dari faktor individu. Nah, bisa jadi dari faktor individu. Contohnya adalah perbedaan kepribadian. Nah, kadang ada orang itu yang dia itu sifatnya itu suka marah-marah gitu ya, sedikit-sedikit marah gitu ya. Tapi ada juga orang tuh yang sifatnya pribadinya kalem, tenang gitu ya. Kan beda-beda orang tuh. Nah, ini bisa timbul konflik itu dari sana, dari kepribadiannya. Lalu dari emosi yang tidak stabil, gitu ya. Lalu dari kurang keterampilan dalam komunikasi, gitu ya. Nah, misalnya ada kalau zaman sekarang kan ada yang introvert, ada extrovert, gitu ya. Misalnya orang yang extrovert dengan introvert dia ngobrol, gitu ya. Yang satu mah dia berbicara terus, gitu. Yang satu diem aja. Kok kamu diem aja sih, gitu ya. Saya introvert, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menimbulkan konflik. Lalu perilaku penantang juga bisa menjadi penyebab dari adanya konflik. Selanjutnya adalah faktor interpersonal. Kalau faktor interpersonal berarti faktor hubungan satu orang dengan yang lainnya.
Nah, bisa terjadi salah paham antar staf atau kurang saling menghargai. Selanjutnya adalah faktor organisasi. Ini juga bisa menjadi faktor penyebab dari konflik. Di antaranya adalah beban kerja yang tinggi, apalagi kita perawat gitu ya. Kalau kerja di rumah sakit itu kadang ada kalanya ruangan itu penuh dengan pasien dan juga perawatnya mungkin sedikit gitu ya dibandingkan dengan jumlah pasiennya. Ini akan menimbulkan gesekan-gesekan antara perawat dengan perawat maupun perawat dengan pasiennya. Ketika pasiennya inginnya dilayani dengan cepat gitu ya karena banyak pasien, nah jadi marah-marah pasiennya. Nah di sini kondisi yang bisa menyebabkan konflik, beban kerja yang tinggi, kurang tenaga, sistem reward yang tidak hadir. Selanjutnya faktor profesional, misalnya perbedaan pendapat gitu ya, tumpang tindih, ini bisa menyebabkan konflik gitu ya, karena terjadi perbedaan pengetahuan, skill dan sebagainya. Misalnya perawat dengan dokter bisa terjadi konflik gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ada tipe-tipe versi penentang yang tadi. Jadi yang pertama adalah kompetitif bomber, yaitu di mana orang ini dia kalau misalnya terjadi konflik, dia akan secara terang-terangan menolak gitu ya. Jadi kelihatan, pokoknya saya tidak mau ini gitu ya, terlihat diucapkan dan juga ada tindakannya, misalnya dia ketika rapat, disuruh rapat, dia malah keluar gitu ya, tidak ikut rapatnya, seperti itu. Nah, ada juga tipe yang kedua yaitu martir akomodator. Nah, di sini yang unik gitu ya. Jadi kalau yang martir akomodator ini tipenya itu dia kalau di hadapan pimpinannya dia oke gitu ya, tapi di belakangnya dia malah membicarakan atasan itu gitu ya. Jadi kalau di depannya oke setuju siap gitu ya, tapi di belakangnya jangan itu mah ya. Nah, itu yang tipe yang kedua. Tipe yang kedua avoider, kalau ini sifatnya dia tuh tidak mau ikut terlibat dalam konflik tersebut, sehingga dia menghindari ketika ada konflik. Oke, ada jenis-jenis konflik, ini masih ingat rekan-rekan? Ada yang konflik intrapersonal. Ada yang tahu ini intrapersonal, konflik antara diri sendiri. Ya. Ada konflik itu interpersonal. Kalau interpersonal, konflik dengan orang lain, misalnya perawat dengan perawat, perawat dengan dokter dan sebagainya. Ada intragrup. Nah, konflik yang terjadi di dalam grupnya. Contohnya apa kalau dalam keperawatan? Misalnya konflik yang terjadi antara perawat yang dinas pagi dengan yang dinas malam. Nah, misalnya ketika dinas pagi itu melihat, oh ternyata kenapa obatnya ini tidak diberikan padahal waktunya adalah di tengah malam gitu ya. Nah, itu bisa terjadi konflik dinas yang pagi dengan dinas yang malam gitu ya. Itu yang intergroup. Ada juga yang konflik intergroup. Nah, kalau intergroup ini biasanya terjadi konflik antar grup gitu ya. Kalau misalnya di rumah sakit mah misalnya antar ruangan. Misalnya ruangan IGD dengan ruang perawatan gitu ya. Contohnya apa? Misalnya ketika datang pasien dari IGD ke ruangan, dilihat ternyata pengkajian awalnya itu tidak lengkap gitu ya. Nah, perawat ruangan menyalahkan perawat IGD kenapa ini tidak lengkap, sehingga ini yang bisa menimbulkan adanya konflik. Oke, dilihat dari posisi seseorang. Jadi konflik itu bisa dilihat dari posisinya. Ada yang namanya konflik vertikal. Kira-kira ini konflik yang terjadi siapa dengan siapa? Ya, bawahan dengan atasan. Misalnya perawat pelaksana dengan katim atau perawat pelaksana dengan kepala ruangan, gitu ya. Ini perawat konflik yang vertikal. Ada konflik yang horizontal. Apa yang horizontal? Perawat yang terjadi ya antar perawat atau levelnya yang sama, gitu ya, perawat dengan perawat. Ada tahapan konflik menurut Fondi, gitu ya. Jadi konflik itu tidak ujug-ujug orang itu langsung terjadi konflik, gitu ya. Misalnya Maulana, gitu ya, dengan Neng belum pernah ketemu sebelumnya, ketika ketemu langsung marah-marah. Nah, nggak mungkin kayak gitu. Jadi yang namanya konflik itu ada tahapannya, gitu ya. Nah, ini tahapan konflik menurut Fondi. Nah, tahapan yang pertama adalah laten konflik. Laten konflik itu apa? Jadi laten konflik itu sebenarnya konfliknya itu belum terjadi, tapi ada potensi-potensi yang bisa menyebabkan konflik,
Itu contohnya apa? Misalnya kalau di ruang rawat itu terkait dengan beban kerja yang tinggi atau kekurangan tenaga perawat. Nah, mungkin ini belum terjadi konflik, tapi ini tuh bisa berpotensi kedepannya akan menimbulkan konflik. Itu yang latent konflik. Kalau yang perceived konflik ini tuh konfliknya belum terjadi juga gitu ya, cuman sudah terpikirkan gitu ya oleh ya perawat-perawatnya. Misalnya, oh saya ini kerjanya gini gitu ya, mendingan yang dinas siang gitu ya. Kalau dinas siang dia kerjanya enak, dia pasiennya sedikit gitu ya. Jadi baru terpikirkan, oh ternyata kok perawat yang itu mah nyantai-nyantai aja ya, yang tim wing kanan mah, saya yang wing kiri pasiennya itu banyak, kok dia tidak membantu saya sih. Nah, baru ada pikiran-pikiran, belum ada konflik yang lebih jelas gitu. Yang selanjutnya ada felt konflik. Nah, kalau felt konflik ini baru muncul perasaan gitu ya. Yang tadi hanya pikiran saja, sekarang tuh udah muncul adanya perasaan. Misalnya marah-marah gitu ya. Timbul emosi gitu ya. Nah, kalau yang selanjutnya ada manifest konflik. Kalau manifest konflik ini konflik yang lebih terbuka. Jadi udah ya omong-omong gitu ya. Lalu sudah ya bisa fisik, misalnya ngegebrak meja dan sebagainya, itu konfliknya sudah terlihat. Yang selanjutnya konflik itu harus ada resolusi konflik gitu ya. Nah, jadi resolusi konflik ini adalah konflik yang dia tuh mulai menurun. Jadi tahapannya dari laten ke atas, ini yang paling tinggi itu yang manifest. Nah, dari tinggi ini dia harusnya konflik itu turun ke bawah. Artinya dia selesai konfliknya itu. Jadi ini yang idealnya seperti ini. Tapi ada konflik yang dia tuh naik terus ke atas. Artinya konfliknya terselesaikan atau tidak? Tidak, berarti ya. Nah, jadi konflik itu harus ada diselesaikan dengan manajemen konflik. Selanjutnya konflik aftermath, yaitu dampak dan pembelajaran dari konflik itu sendiri. Ya, nah ini tahapan konflik. Nah, dalam tahapan konflik, kapan sih idealnya seorang manajer gitu ya, mungkin ini calon-calon kepala ruangan ya. Kapan sih kepala ruangan itu ketika misalnya perawat pelaksana itu terjadi konflik, kapan sebaiknya manajer itu dia mengambil tindakan? Menurut rekan-rekan kira-kira kapan? Ya. Setelah puncak dari masalah itu mereda. Setelah puncak masalah itu mereda. Oke, kenapa alasannya? Yang pertama kalau misalkan dari kepala ruangan masuk pada saat puncak, pada saat masalahnya lagi tinggi, kemungkinan akan makin buyar antar keduanya, soalnya keduanya masih panas dan masih bersih tegang antar keduanya. Sedangkan kalau misalkan sudah agak mereda, mungkin salah satu dari kedua belah pihak itu ada yang satu yang mengalah dan mau bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bagus. Acep ya? Ya, bagus Acep jawabnya. Mungkin ada pendapat yang lainnya? Menurut saya felt konflik karena berarti sini ya. Oke. Jadi sudah timbul emosi, menurut saya sebaiknya manajer keperawatan itu datang hingga tidak akan terjadi manifest konflik menurut saya. Oke. Bagus ya, pendapatnya ini bagus ya. Oke. Tapi dalam ini, kalau kita dalam manajemen gitu ya, ada prinsipnya pencegahan gitu ya. Jadi ketika kita tahu itu terjadi akan menimbulkan konflik, sebaiknya manajer itu dia udah masuk di sana untuk menyelesaikan bagaimana agar potensi konflik ini tidak berkembang lebih panjang. Jadi maksimal kalau menurut teori adalah di perceived konflik. Jadi ketika konflik ini terpikirkan gitu ya, oh ini bakal terjadi konflik, maka di sana seorang manajer atau rekan-rekan sebagai calon kepemimpin itu harus sudah mengambil tindakan di sana gitu ya. Jangan sampai si konflik ini sampai berkepanjangan atau bahkan sampai manifest konflik. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi manifest konflik gitu ya, itu konflik itu akan sangat lama sekali untuk diselesaikannya gitu ya. Jadi efeknya itu akan lebih panjang daripada kita ambil tindakan di perceived konflik ini gitu ya. Yang terpenting apa? Komunikasi. Jadi ketika ada pikiran nih, oh ternyata itu lebih banyak pasiennya daripada saya. Nah, ketika itu perawat itu harus mengungkapkan gitu ya pikiran-pikiran yang kira-kira itu menimbulkan konflik kepada manajer keperawatan atau kepala ruangan. Jadi supaya tidak terjadi sebenarnya konfliknya itu gitu ya.
Oke, selanjutnya adalah manajemen konflik. Jadi konflik itu memang hal yang sebenarnya tidak bisa kita hindari gitu ya. Dan memang hal yang wajar gitu ya ketika kita berinteraksi satu dengan yang lainnya ya. Nah, perlu adanya yang namanya adalah manajemen konflik, apalagi rekan-rekan nih nanti calon kepala ruangan. Gimana sih kalau misalnya ada perawat pelaksana yang terjadi konflik baik antar perawat maupun dengan atasannya. Nah, itu harus bisa mengelolanya gitu ya. Nah, jadi manajemen konflik itu adalah proses sistematis untuk menganalisis dan mengendalikan penyelesaian konflik. Nah, di sini ada strategi manajemen konflik. Nah, kalau lihat di gambar ini sebenarnya sangat sederhana gitu ya, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik. Oke, ada yang tahu ini gambarnya apa? Avoiding, artinya apa? Dia menjauh. Jadi ketika ada konflik, dia saling menjauh, dipisahkan. Atau dalam hal ini dia bahasa kitanya adalah loss-loss gitu ya. Jadi keduanya dipisahkan. Gitu ya. Kalau yang ini competing, itu adalah win-loss. Ya, artinya dia ada yang menang, ada yang kalah. Biasanya konfliknya terjadi antara atasan dan bawahan, gitu ya. Jadi kalau atasan kan enak gitu ya. Kalau sebagai saya atasan ada bawahan konflik, ya enak, tinggal disuruh aja bawahannya, gitu ya. Pasti di sini akan ada yang kalah, gitu ya. Lalu ada accommodating. Ini apa? Ada yang menang, ada yang bukan kalah tapi mengalah gitu ya. Kalau ini adalah loss win, mengalah. Dia itu mengalah gitu ya, karena tahu dia salah gitu ya, jadi dia mengalah gitu ya. Yang paling bagus adalah collaborating. Kalau yang ini adalah win solution. Jadi yang win-win solution itu yang ini. Bedanya adalah kalau yang win-win solution ini dia efeknya itu akan jangka panjang gitu ya. Yang terakhir ada compromising. Kalau ini adalah pertengahan. Jadi ketika ada dua orang yang berkonflik, dia itu mencari jalan tengahnya seperti apa. Jadi diturunkan ego perawat A dan perawatnya itu saling diturunkan seperti itu. Oke, selanjutnya ada langkah penyelesaian konflik. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen konfliknya seperti ini. Jadi ketika ada konflik, misalnya bawahan kita gitu ya, yang pertama kita harus identifikasi masalahnya. Siapa aja yang terlibatnya? Apakah ini masalah hanya satu dengan satu orang atau satu dengan beberapa orang? Nah, kita harus tahu dulu nih masalahnya di mana. Yang kedua adalah kumpulkan data, dengarkan kedua belah pihak. Jadi kita kayak penengah gitu ya. Jadi kita harus mendengarkan pihak A dan pihak B yang berkonflik. Kita dengarkan fakta. Yang didengarkan tuh fakta gitu ya. Kadang suka gini, kita tuh mendengarkan orang yang berkonflik gitu ya. Mungkin konfliknya sederhana terkait dengan jadwal dinas, tapi ketika kita dengarkan masalahnya keluar tuh unek-uneknya. Jadi suka dilebih-lebihkan gitu terkait dengan jadi hiperbola gitu ya, ceritanya dilebih-lebihkan. Nah, yang perlu kita pahami adalah faktanya apa sih sebenarnya dasarnya. Yang selanjutnya kita analisis konflik. Konflik itu apakah ini konfliknya karena tugas, karena pribadi, atau karena sistemnya yang harus diperbaiki. Yang selanjutnya tentukan strategi dari manajemen konfliknya. Yang tadi apakah ini perlu kita gunakan kolaborasi atau kompromis atau akomodasi dan sebagainya. Yang selanjutnya mediasi dan evaluasi ya. Nah, kita perlu evaluasi juga akhir dari konflik itu seperti apa. Apakah ini berkelanjutan atau misalnya konfliknya sudah selesai. Oke, selanjutnya strategi mencegah konflik atau tips bagaimana sih cara mencegah konflik. Yang pertama harus ada komunikasi yang efektif. Nah, ini komunikasi itu penting, itu kunci untuk mencegah konflik. Kita harus berkomunikasi. Jangan sampai ada unek-unek tapi kita pendam sendiri gitu ya. Orang lain mana tahu apa yang kita pikirkan gitu ya. Kan bukan peramal orang lain juga ya. Kita harus komunikasikan ketika ada sesuatu yang kita kurang enak gitu ya. Yang selanjutnya job deskripsi yang jelas. Jadi tugasnya harus jelas. Lalu team building dan budaya saling menghargai serta reward yang adil dan transparan. Itu juga penting. Jadi jangan sampai perawat A suka dipuji-puji gitu ya. Perawat B walaupun dia berprestasi tapi tidak ada pujian, itu tidak seimbang. Jadi kita harus seimbang. Ketika kita memuji perawat A, kita juga harus memuji perawat B ketika dia mencapai prestasi yang bagus seperti itu. Oke, itu rekan-rekan untuk
materi kita pada hari ini gitu ya. Ya barangkali mungkin ada yang akan ditanyakan dulu. Silakan. Ya, silakan Sarah. Bapak, izin bertanya, perkenalkan saya Sandra. Apa saja manfaat dari manajemen konflik? Ya, bagus pertanyaannya gitu ya, Sarah. Apa sih manfaat dari manajemen konflik ini? Nah, tentu kalau manajemen konflik ini dia itu bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Sehingga kalau misalnya konflik diselesaikan, tentu di sini akan kerjasamanya akan bagus gitu ya, baik. Lalu juga kepuasan kerja dari para perawatnya juga akan meningkat gitu ya. Kalau kepuasan kerja meningkat, tentu kan dia akan semangat untuk bekerja gitu ya. Makanya kita di sini sebagai manajer nih, calon manajer, kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik. Begitu ya. Baik, bagus ya pertanyaannya. Oke, rekan-rekan, sekarang mungkin saya ingin bertanya ya terkait dengan materi yang apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, dari materi tadi ada yang bisa jelaskan nggak strategi dalam manajemen konflik itu ada apa saja? Ya, silakan Femi. Yang pertama ada competing, collaborating, terus compromising, avoiding, sama accommodating. Akomodating ya, tepuk tangan dulu untuk Femi ya. Baik, selanjutnya mungkin materi sudah selesai ya, tapi sebelum ditutup mungkin rekan-rekan ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu untuk materi kita pada hari ini. Ya, silakan Gilsya. Baik, izin menjawab Ya. Pak. Jadi berdasarkan tadi itu kesimpulannya, konflik dalam dunia keperawatan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Konflik jika dibiarkan tanpa penanganan akan meningkatkan stres kerja dan menurunkan kualitas pelayanan. Nah, sebagai kepala ruangan, kita harus peka terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik agar konflik dapat dicegah dan dapat ditangani sedini mungkin. Mungkin cukup segitu, Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gilsya. Ya, terima kasih Gilsya sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini, gitu ya. Nanti untuk materinya akan saya upload di Edlink. Nanti silakan rekan-rekan bisa mendownloadnya, seperti itu ya rekan-rekan. Baik, untuk pertemuan kali ini setelah berakhir ya rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa ada ilmu yang didapatkan, gitu ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sekian video pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.